Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya sedang berada di titik tempat di mana dilakukannya pemancangan bambu oleh oknum-oknum dari sebelah sana yang memancangkan bambunya tanpa izin sejauh 30 km. Gila, 30 km itu jauh banget teman-teman. Dan anehnya saya agak bingung kenapa sampai luput gitu loh sama pengawasan dari KKP itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di situ saya agak sedikit bingung sebenarnya teman-teman. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi, dan alhamdulillah pemerintah kita saat ini sudah masuk ya, dari KKP sudah masuk, dari kepolisian ya, laut, pol air sudah masuk, dan pemerintah daerah dan lain-lainnya segala macam SKPD setempat juga sudah masuk ke sini, dan akhirnya di stop teman-teman. Kita nggak tahu ya, dan saya akan menanyakan warga sekitar sini bagaimana sih proses pemancangannya itu, dan bagaimana pengawasan sekitar desa di sini. Dan tempat ini namanya Desa Pulau Cangkir. Tempatnya adalah Pulau Cangkir, Desa Kronjo, Tangerang, Banten, teman. Oke, kita langsung aja menanyakan ini. Mohon maaf agak sedikit keribet ininya mulutnya. Dan kita akan menanyakan langsung saja warga sekitar sini bagaimana prosesnya, dan apa sih harapan-harapan masyarakat di Desa Pulau Kronjo ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak, kita sambil santai-santai aja nih Pak, sambil ngopi juga ya. Saya sudah habis teman-teman kopi tadi ya. Nah Pak, ada baiknya Bapak perkenalkan diri dulu nih Pak. Nama Bapak siapa dan apa aktivitasnya hari-harinya di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadz Surwan ya. Orang-orang mungkin nyebutnya di sini Ustadz ya, karena saya sering imamin di masjid, ya, emang salah satu pengurus masjid begitu. Saya tinggal di Pulau Cangkir ini dari tahun 2003, sekitar udah 22 tahun ya. Oh, cukup jadi lama, kebetulan Pak, ya? Yang ngebangun Pulau Cangkir ini kan kakek saya begitu ya. Karena Pulau Cangkir ini kan sebenarnya bukan kayak tempat wisata biasa ya, ada tempat ziarah di sini. Oh gitu. Jadi orang-orang yang datang ke sini tuh nggak mutlak mereka rekreasi ke pantai begitu ya, karena secara kondisi pantai pun ya nggak layak untuk dijadikan tempat rekreasi. Jadi tujuan mereka tuh datang ke sini ziarah. Di sini ada makam keramat Pangeran Jaga Lautan, yang anaknya Maulana Hasanuddin dari Banten, cucunya Syarif Hidayatullah. Itu secara catatan sejarah yang diakui sama Kesultanan Banten, begitu. Jadi mengenai ya sebenarnya yang tinggal di Pulau Cangkir ini kebanyakan masih saudara, bukan orang lain ya, karena emang kakek itu mempersilahkan lah anak keturunannya, anak cucunya yang tinggal di sini. Otomatis mereka yang tinggal di sini kebanyakan aktivitasnya berdagang, berdagang dengan datangnya para pengunjung peziarah. Ini dari mana-mana kalau udah datang pada waktunya, dari Semarang, Yogyakarta itu nyampe ke sini. Sampai ke sini. Itu sebenarnya mah. Cuma ya akhir-akhir ini ya resah warga di sini. Nah, itu kenapa tuh Pak bisa resah tuh Pak? Iya, sebenarnya mah ya karena tidak adanya edukasi, tidak adanya pembelajaran tentang hal-hal kayak yang terjadi sekarang ya. Kayak ada pemancangan patok-patok di perairan Pulau Cangkir. Otomatis masyarakat atau warga bertanya, itu apa, untuk apa, punya siapa, ya kan? Karena itu tadi dari pemerintah setempat pun kayak semacam kepala desa atau RT-nya, mereka tidak memberikan edukasi kepada masyarakat buat apa. Jadi otomatis masyarakat nggak bisa setuju atau menolak, karena tidak tahu fungsinya nanti seperti apa. Bahkan ya pemerintah terkait pun tidak mengetahui. Cukup aneh sih Pak ya, karena kalaupun dibuatnya mungkin ya 1 kilometer atau 2 kilometer terus miss, itu kan nggak terlalu fatal Pak ya. Cuma ini sampai 30 kilometer, ini yang menjadi pertanyaan besar kepada masyarakat seluruh Indonesia mungkin ya, apalagi warga sekitar sini, kemana
pemerintah kita dalam pengawasannya Pak ya? Iya betul. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari Polair dan SKPD setempat, itu pada kemana semua Pak ya? Nah, justru itu, ya apalagi kami ya sebagai orang awam, masyarakat biasa, ketika ditanya banyak lah, entah itu pengunjung, entah itu mungkin mereka bertanya itu apa, patok buat apa? Ya kami menjawabnya, kami nggak tahu. Nggak tahu Pak Nggak ya? tahu. Cuma kalau untuk kayak semacam kerugian ya otomatis nelayan yang dirugikan ya. Karena patok-patok yang terpanjang itu kan di areal tangkap nelayan. Terus untuk secara nelayan ini ketika menuju ke akses tangkap ikannya, mereka berputar arah, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Padahal mereka cari ikan itu bukan untuk sesuatu yang wah ya, cukup buat makan mereka aja udah alhamdulillah begitu. Sementara kalau akses mereka terjegal, lahan tangkap mereka dibatasi dengan adanya seperti itu, ya otomatis kita sebagai nelayan yang benar-benar menjadi korban begitu loh Pak. Nah Pak, mungkin ini kan 30 km Pak ya, di jauh. Saya sampai saat ini saya tuh nggak habis pikir gitu loh. Bagaimana sih Pak proses pemasukan bambu-bambunya itu, dan ketika dilakukan konstruksi bambu itu di jam berapa sih Pak? Kan ada yang mengatakan di subuh hari ketika orang-orang pada lengah semua, ada dibilang tengah malam nih jam 12 jam 1 nih, sama mirip-mirip aja ya, ketika orang-orang pada terlelap mereka melakukan aksi kejahatannya dengan melakukan pemancangan bambu tanpa izin. Nah itu prosesnya dari awal yang Bapak tahu hingga terpanjang seperti ini seperti apa Pak? Ya itu tadi ya, karena untuk bambunya pun yang saya tahu mereka dengan armada angkutan truknya datang antara jam 11 sampai jam 12 malam ya. Langsung masuk ke Pulau Cangkir, karena ada di situ ada pintu gerbang kedua itu kan. Di situ kebetulan di sampingnya itu ada lahan yang agak lumayan kosong begitu untuk menurunkan bambu. Jadi si armada truk itu 4 sampai 5 truk tuh datangnya sekitar jam 11 atau jam 12. Betul. Dan yang kerja pun bukan orang sini. Bukan orang sini. Bukan orang sini. Mereka kebanyakan dari Teluk Naga yang saya tahu ketika saya tanya gitu ya sama yang kerja. Mereka nginep di sini, ada tempat kosong di dulunya tempat yang jagain yang punya empang kosong. Jadi mereka nginep di situ, subuh emang mereka kerja. Kebalik Pak ya, orang kerja terang, kalau dia kerja malam Pak ya. Gitu, malam dia kerjanya. Karena kebanyakan warga nggak tahu kok udah sepanjang itu, kapan mereka kerjanya begitu. Pada kaget semua Pak ya. Kaget semua. Kaget. Kaget. Ya kaget itu aja. Nah, pemerintah kita nggak ada aksi. Baru itu sekarang nih viral ya. No viral, no action Pak ya. Begitulah. Jadi sebenarnya ya dari Ketua HSNI Kabupaten pun udah turun tangan awal ketika terjadi pematokan dan pemancangan itu. Mereka mempertanyakan perizinan segala macam. Ya kalau ya orang yang kerjanya otomatis nggak tahu. Kami nggak tahu, kami cuma disuruh kerja, itu jawaban mereka ya. Karena emang ketika mereka kerja tuh pure, tidak ada kayak semacam mandor atau orang-orang atasannya yang emang pure ngeliatin, nggak ada. Jadi ketika mereka ditanya, ya jawaban mereka, saya cuma kerja Pak, saya nggak tahu. Atau memang sudah diarahkan harus ngomong begitu, karena itu. Saya sebenarnya agak unik sebenarnya. Saya dengar di media itu hingga saat ini tidak diketahui siapa penyuruhnya dari pemancangan bambu ini. Masa jin Pak atau setan gitu kan, nggak mungkin Pak ya. Ini pasti ada orangnya, tapi memang dirahasiakan, tidak boleh disampaikan ke siapapun. Kalau ditanya mandornya siapa, kalau mau di tracknya sebenarnya bisa Pak ya. Bisa. Dari kumpulin aja tuh pekerja-pekerjanya, tuh sita handphonenya, terus disadap. Ini pasti ada history WhatsApp-nya, nggak mungkin tidak. Kalau memang niat mau dibongkar ini, siapa dalang dari semua ini. Nah Pak, pemancangannya itu kan datang bambu-bambunya tengah malam ya. Nah ketika dimasukkan ke dalam tengah laut ini bagaimana prosesnya Pak? Apakah mereka kerjasama gitu satu persatu, atau dibawanya pakai alat juga Pak masuk ke tengah laut? Iya, dibawanya pakai perahu sesuai dengan titik koordinat yang sudah ditentukan sama pihak mereka begitu ya. Dibawa pakai perahu. Bahkan ya ada perahu nelayan-nelayan sini yang disewa lah buat angkutnya itu sebagai media buat ke tempat
titik koordinat yang mereka tentukan seperti itu. Cuma emang yang agak anehnya ya seperti itu, tiba-tiba bangunan itu udah udah jadi aja begitu, karena mereka kerjanya kebanyakan malam. Gitu. Nah, Pak, pekerjaannya itu berapa banyak, Pak? Berapa puluh atau ratus atau hanya segelintir orang aja, 10 atau 7 orang, atau memang sampai 40 orang, 50 orang yang kerja, Pak? Kalau pekerjaannya sih yang saya lihat ya banyak ya, sekitar 10 sampai 20 orang lah. Cuma mereka kayaknya sudah skillnya udah luar biasa, udah terbiasa kerja di air seperti itu ya. Kenapa warga di sini diam? Artinya ketika mereka kerja seperti itu ya, satu tidak tahu ya kan, kedua otomatis sebagai masyarakat biasa mah takut kalau kita mengganggu atau mengusik, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka cenderung mereka kerja tuh dibiarkan, ya sudah kan begitu loh. Bahkan ya warga mah, pemikiran warga dan pemahaman warga ketika patok-patok panjang-panjang patok itu dibangun, ya pemikiran kita, oh itu punya sih. Begitu Punya mikirnya, peak, punya Pak, ya? peak aja mikirnya, punya peak 2, itu punya 9 naga, begitu loh. Ya, Pak. Pemikiran kita, asumsi kita udah larinya ke sana. Tetapi ketika ditanya kepada RT menjawab, bukan, itu bukan punya peak, jawaban dia begitu. Terus buat apa, kata Nah, saya. itu dia RT RW kemana nih, Pak? Ini RT RW, lurah, camat, dan SKPD setempat itu kemana itu yang jadi? Seharusnya ya, sebenarnya mah karena Pulau Cangkir ini kan kalau untuk akses ke kelurahan kan tidak terlalu jauh ya, Iya. nggak jauh, deket banget ya. Terus lintas armada angkutan bambu itu otomatis melewati Itu-itu tempat, aja. itu aja, Iya. melewati Pelelangan, melewati Simpang 3 Pulau Cangkir, yang otomatis di situ tuh pusat kota Keronjo ya. Di situ ada kantor polisi, di situ ada kantor Koramil ya kan. Iya. Di situ banyak tempat tinggal para aparatur desa. Kalau emang mereka peka dengan kondisi seperti ini, otomatis permasalahan ini nggak melebar kemana-mana. Karena tadi saya ngelewat di depan situ, Pak, saya ngeliat memang Pol Airut Pak ya di situ. di situ Dan itu jalan utama, Pak, ya. jalan utama. Harusnya kan mobil itu datang kan nggak mungkin 1-2 truknya, pasti Iya. banyak, Pak ya. Itu saja sebenarnya sudah menjadi pertanyaan besar. Harusnya. Ini pada ngapain di sana itu ya? Karena Nah, kalau bambu itu untuk konsumsi penduduk sini yang nggak mungkin sampai sebanyak itu, Pak ya. sebanyak itu, karena penduduk sini juga kan banyak yang punya bagan di pinggir, begitu mereka pakai konsumsi bambu, cuma nggak bakalan sebanyak itu. Seharusnya ya kalau kaitannya seperti itu, ya mereka yang lebih paham lah alurnya seperti apa, kan begitu loh. Bahkan saya dengar dari pemberitaan juga sama, sampai dinas perairan, sampai ya orang-orang terkait lah tidak mengetahui siapa pemilik patok bambu sepanjang 30 km ini. Ini saya mengingat kisahnya ini apa namanya? Yang Borobudur itu, Pak ya, dibangun. Iya. Prambanan, Pak ya, yang dibangun semalam itu loh. Jonggrang itu. Loro Jonggrang yang kurang 1 tuh 999 yang nggak jadi 1000. Canggih juga nih ya, ini pemancangannya nih ya, tanpa diketahui loh. Nah, ketika dilakukan pemancangan tersebut tuh, Pak, maksudnya nelayan-nelayan yang lewat di sekitar tanggul bambu ini tidak menanyakan, Pak? Ya justru awal dari itunya kan mereka yang melakukan pengaduan segala macam ya ke dinas terkait. Mereka para nelayan ini yang ketika pertama pemancangan itu mereka merasa terganggu karena mereka harus berputar luar biasa. Satu berputar, yang kedua yang benar-benar menjadi momok buat mereka itu areal tangkap. Yang ngomong kasarnya mah di situ ya spot-spot ikan tuh ada. Di situ yang enak mencari ikan tuh di situ. Otomatis pure kalau kerugian itu mereka dampak yang paling merasakan. Otomatis mereka melakukan apa ya, kayak semacam demo lah, atau mencari apa ini seperti apa mestinya. Itu diprotes itu kapan, Pak? Ya Bapak tahu, tanggal berapa, bulan apa? Kalau diprotes itu langsung sekitar 2 hari ya. Nggak, 2 hari itu maksud saya bulan apa? Ini pemancangan ini kan sekitar 2 bulan yang lalu awalnya ya, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Berarti jadi ketika November ya? Iya, ketika 2 hari dilakukan pemancangan itu para nelayan sudah langsung protes karena Kemana?
Iya, ke dinas terkait Dinas lah. terkait. Dinas terkait. Berarti Banten berarti Pak ya? Iya, ke Provinsi Oke. Banten gitu. Terus? Ya mungkin tanggapan dan itunya nggak tahu tuh, atau lo respon atau seperti apa gitu ya, karena mereka kan biasa kerjanya kan ngelihat situasi, dalam arti kata apa ini ditelusuri Nunggu secara viral, Pak. secara hukumnya seperti apa. Tapi dengar-dengar kemarin kan sudah turun semua ke sini ya. Jadi tim KKP itu membentuk 2 tim, yang satu satgasnya, kelompok satgasnya langsung terjun ke lapangan, yang satu menelusuri di birokrasi terkait begitu. Saya dengar sih seperti itu. Nah, Pak, ujung kan kemarin kalau nggak salah KKP itu memasang apa sih spanduk kalau daerah ini dilarang, apa sih, ada spanduknya Pak ya, kalau nggak salah. Itu di mana Pak dipancangnya spanduknya itu? Karena yang bermasalah ini kan pantai utara Tangerang ya. Pantai utara Tangerang yang notabene ketika berbicara pantai utara Tangerang ya startnya mungkin dari arah Mauk sana ya. Mauk sana sampai ke sini, dari arah Tanjung Kait lah ya. Yang dekatnya sampai daerah sini yang benar-benar emang aktivitas nelayan itu luar biasa. Kalau untuk pemancangan tersebut saya nggak tahu tuh. Yang dipasang spanduk itu di mana Pak? Bapak tahu nggak posisinya? Saya nggak tahu tuh kalau dipasang spanduk tersebut tuh. Tapi jelas karena orang KKP-nya udah turun semua ya. Sudah benar-benar artinya aspirasi nelayan ini ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti secara hukumnya begitu. Cuma ya tetap kami pun ketika mereka menindaklanjuti laporan tersebut, kami pun tidak tahu si patok panjang itu punya siapa. Sampai sekarang pun tetap jadi misteri begitu. Kayaknya jin-jin dari Prambanan ke sini kayaknya Pak ya. Iya, tetap jadi misteri sampai sekarang. Oh my